Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita jumpa lagi ya. Kayak apa aja jumpa ya. Kita masuk ke materi kedua. Jadi hari ini kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang konsep keperawatan anak. Selanjutnya kita bahas mengenai tumbuh kembang anak atau biasa disingkat tumbang ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian atau perbedaan ya antara pertumbuhan dan perkembangan, karena yang namanya tumbuh dan berkembang itu dua hal yang berbeda. Nah, nanti tumbuh kembang yang dipelajari mulai dari bayi, kemudian balita sampai anak prasekolah. Selanjutnya kita belajar mengenai ciri-ciri dari tumbuh kembang itu sendiri, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, perkembangan sesuai tahap perkembangan, yaitu dari motorik, sosial, dan bahasanya. Kemudian yang terakhir nanti Anda harus cari ya teori-teori tentang perkembangan pada anak. Ini nanti tugasnya. Baik, langsung yang pertama pengertian ya, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur ya. Jadi yang namanya tumbuh itu jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh itu bertambah, bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya berat badan, kita bisa mengukur berat badan dengan timbangan. Kemudian tinggi badan, kita bisa menggunakan Medline atau Microtoys ya untuk mengukur tinggi badan pada balita. Kemudian lingkar kepala, lingkar lengan itu semua bisa diukur ya. Jadi semakin bertambah usianya maka ukurannya akan bertambah. Yang kedua, perkembangan. Kalau perkembangan adalah pengertiannya adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Makanya di sini kita kenal dengan stimulasi perkembangan ya, karena yang namanya berkembang, yang namanya bertambah sempurna fungsi alat tubuh itu bisa dicapai dengan belajar dan belajar. Oke, siapa yang bisa menjawab di sini? Manakah yang termasuk pertumbuhan dan perkembangan? Nah, yang pertumbuhan yang mana? Yang pertumbuhan adalah ketika kita bisa melihat dan mengukur mulai dari dia bayi, ya, badannya kecil, kemudian berat badannya cuma 3 kilo, lama-lama dia menjadi budak, balita, remaja, dan sampai tua. Itu namanya pertumbuhan ya. Kalau perkembangan itu suatu kemampuan ya, kemampuan untuk menambah fungsinya. Jadi mulai dari bayi itu hanya bisa telentang, kemudian bertambah ini kemampuannya dia bisa tengkurap, kemudian merangkak dan sampai berjalan. Itu namanya perkembangan. So, apa itu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Jadi kalau pertumbuhan itu tadi perubahan dalam besar, ukuran, dimensi, tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur. Tadi sudah dijelaskan, contohnya adalah berat badan, kemudian umur tulang di sini ya, bisa tinggi badan, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sementara untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Jadi maksud yang diramalkan ini yang namanya kemampuan atau fungsi dari tubuh anak-anak itu dimulai dari tadi telentang, kemudian bisa tengkurap,
merangkak, baru berdiri dan berjalan. Jadi bisa diramalkan nih. Kalau habis terlentang pasti dia tengkurap, habis tengkurap dia pasti merangkak. Nggak mungkin habis merangkak dia langsung jalan, tapi pasti dia nanti akan berdiri dulu. Nah, ini sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi membutuhkan yang namanya pematangan sel-sel saraf di otaknya. Makanya kalau ada gangguan pada sarafnya itu bisa menghambat yang namanya perkembangan anak. Selanjutnya, nah di sini untuk tumbuh berarti bertambahnya ukuran fisik. Nah, di sini bisa kita lihat contoh gambarnya tambah tinggi dan bertambah berat. Sementara untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau fungsi organ tubuh mulai dari merangkak, kemudian berdiri dan berjalan. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri tumbuh kembang ya. Jadi apa saja ciri-ciri dari tumbang anak? Yang pertama adalah tumbuh kembang itu merupakan proses yang kontinu sejak konsepsi sampai maturitas. Ini dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kemudian terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang. Jadi ada kalanya mengalami percepatan, yaitu seperti saat masih janin ya. Jadi janin itu percepatannya luar biasa dari hanya zigot, kemudian menjadi morula, blastula, sampai janin, sampai jadi bayi itu percepatan sekali untuk perkembangan itu tumbuh kembangnya. Kan ada juga yang mengalami perlambatan dalam proses tumbuh kembang. Makanya setiap organ tubuh ini berbeda untuk pertumbuhannya. Pola perkembangan anak adalah sama, tetapi kecepatannya yang berbeda. Jadi yang namanya pola perkembangan ya sama. Dari terlentang, tengkurap, kemudian merangkak, berjalan, berdiri, berjalan itu sama semuanya. Tapi kecepatannya berbeda. Ada yang cepat, ada yang rata-rata, ada yang lambat. Yang penting orang tua itu harus tahu di mana warningnya, di mana ada peringatan kalau umur segini belum bisa melakukan tugas perkembangannya, berarti ini perlu dilakukan sesuatu, berarti ada yang salah nih pada anak. Kemudian perkembangan tumbuh kembang itu berhubungan erat dengan maturasi sistem susunan saraf. Jadi kalau sistem susunan sarafnya matur, itu perkembangan anak akan lebih cepat. Aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Arah perkembangan itu cepalocaudal ya. Cepalocaudal itu berarti dari bagian kepala ke bagian ekstremitas. Contohnya ya namanya kemampuan bayi itu dia pasti bisa mengikuti benda dulu, ya di matanya dulu yang bekerja daripada gerakan lambaian tangan atau bahkan kakinya bisa berjalan. Ini dikatakan arah perkembangan adalah cepalocaudal. Kemudian refleks primitif akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai. Jadi refleks primitif bayi itu kan mulai dari Babinski, kemudian refleks grasping, Palmer, kemudian refleks primitif yang lain, saking itu menghilang sebelum gerakan volunteernya tercapai. Nah, ini contoh pola perkembangan, pola pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, tadi yang saya jelaskan cepalocaudal itu dari kepala ke ekstremitas. Jadi kepala dulu pasti yang berkembang, baru dia akan mengarah ke tangan dan ke kaki. Kemudian ada proximodistal. Nah ini maksudnya nyer ya, dari yang dekat ke jauh. Nah yang dekat mana? Ya hampir sama dengan cepalocaudal tadi. Dari bagian yang dekat, yang di bagian kepala, bisa mengangkat kepala, bisa pasti bayi itu bisa mengangkat kepala dulu daripada dia bisa menggerakkan ekstremitasnya. Kemudian
yang sederhana ke kompleks. Yang namanya pola pertumbuhan dan perkembangan pasti hal-hal yang kecil-kecil dulu seperti mengikuti arah, kemudian nanti dia bisa memegang, kemudian lama-lama dia bisa melakukan yang kompleks seperti memegang benda-benda kecil ataupun menyusun balok dan sebagainya. Ini yang directional trend. Kemudian yang sequential trend, ini pola perkembangan dan pertumbuhan dapat diramalkan, dipengaruhi fase sebelumnya. Jadi kalau fase sebelumnya itu terlambat, maka yang selanjutnya juga akan terlambat, meskipun kadang ada anak itu yang bahasanya dulu, baru motoriknya. Ada yang motorik kasar dulu, baru bahasanya. Dapat diprediksi, waktu dapat diperkirakan, tetapi kecepatannya tidak sama. Jadi ada rentang waktu normal kapan anak harusnya bisa duduk, bisa berjalan gitu ya. Ada rentang waktunya, tapi kecepatan tadi antara anak yang satu dan yang lain tidak sama. Nah ini yang namanya tumbuh kembang itu melibatkan intelektual, kemudian fisiknya ya, intelektual kecerdasannya lebih terasah, lebih bagus, kemudian fisiknya tentu saja bisa dilihat lebih besar, lebih tinggi, dan emosionalnya dia bisa mengontrol emosi dirinya. Ini tentu semuanya harus distimulasi dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Saja prinsip-prinsip tumbuh kembang ya. Jadi proses tumbuh kembang itu bergantung pada aspek kematangan susunan saraf pada manusia. Jadi kalau susunan sarafnya sudah matur, sudah bagus, proses tumbuh kembangnya juga lancar. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan individu adalah sama. Proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola kemampuan yang sederhana menjadi lebih kompleks ya, sama dengan yang sudah dijelaskan tadi ya, yang namanya tumbuh kembang itu polanya dari yang sederhana ke kompleks, sama seperti kita ya, kita pengennya pasti mengerjakan sesuatu yang sederhana ke yang kompleks. Balita juga demikian ya, yang namanya balita dia melakukan hal-hal yang kecil dulu, hal yang sederhana, lama-lama dia bisa mengerjakan hal yang kompleks, yang lebih rumit. Kemudian pola pertumbuhan tadi sudah dibahas, cephalocauda dan proximo-distal, pola pertumbuhan fisik yang terarah, kemudian pola pertumbuhannya umum, pola neural, limfoid, dan genetal. Pola perkembangan itu dari umum ke khusus. Pola perkembangan juga berlangsung dalam tahapan perkembangan, terjadi konsisten dan kronologis. Nah, poinnya selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi kita lihat banyak ahli juga yang berpendapat faktor yang paling menentukan adalah genetis atau faktor dari dalam. Tapi juga sebenarnya faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak ya, karena anak itu bisa bagus tumbuh kembangnya ya pasti dari stimulus lingkungan luar. Jadi yang namanya herediter itu seperti apa yang herediter? Ada herediter itu berarti keturunan ya, jadi genetis, kemudian internal berarti dari dalam, meliputi umur, jenis kelamin, kemudian genetik, kelainan kromosom, ras atau bangsa, serta keluarga. Nah, ini contohnya yang faktor internal yang kadang tidak bisa kita rubah lagi ya kalau sudah berhubungan dengan kromosom ya, seperti cerebral seperti sindrom Down ya, itu karena terjadi kelainan kromosom pada terjadi kelainan pada kromosomnya, kemudian penyakit-penyakit yang kromosom itu yang tidak bisa kita ubah ya, memang seperti itu nanti tumbuh kembangnya. Kemudian untuk faktor eksternal ini terdiri dari pre, intra, dan post. Untuk pre tentu ini berpengaruh pada proses kehamilan ya. Jadi mulai dari gizi yang dikonsumsi oleh ibu, kemudian faktor mekanis apakah ibunya mungkin pernah mengalami jatuh, kemudian toksin, terpapar toksin atau zat kimia, atau mengalami endokrin, kelainan endokrin,
atau bahkan saat hamil dia mengalami radiasi atau infeksi. Nah, ini sering sekali terjadi infeksi yang saya jumpai itu misalnya CMV ya, sitomegalovirus itu dikarenakan infeksi pada saat kehamilan. Kemudian ada kelainan imunologi, anoreksia embrio, dan yang juga mempengaruhi adalah psikologis ibu ketika ibunya stres, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, ini bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian faktor eksternal pas natal atau pas kelahiran ini yang berpengaruh adalah lama persalinan, misalnya persalinannya lama, kala satu atau kala 2 memanjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ya atau gangguan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian jenis persalinan, apakah persalinannya dengan vakum atau dengan forceps atau dengan SC, nah ini juga berpengaruh terhadap anak, komplikasi atau penyulit, tindakan perawat dan penolong ini juga berpengaruh nanti pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya faktor eksternal atau postnatal ini dipengaruhi berarti adalah kondisi setelah bayi lahir, meliputi lingkungan biologis, fisik dan kimia, kemudian psikososialnya, gizi pada saat dia balita ya, terutama apakah dia dapat ASI eksklusif, dapatkah dia MPASI dengan pemberian yang tepat, ini mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian penyakit kronis atau kelainan kongenital, ras, kemudian perawatan kesehatan seperti apa, kemudian imunitasnya bagaimana, apakah dia mengalami gangguan endokrin, sosial ekonominya seperti apa, ini yang berpengaruh terhadap gizi juga, terhadap lingkungannya, kemudian stimulasinya seperti apa, simulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua seperti apa, ini bisa berpengaruh semua hal banyak sekali memang yang mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, kita berbicara tentang kegagalan tumbuh, itu banyak sekali faktor yang berpengaruh di situ. Kemudian lingkungan dan adat istiadat. Untuk kalian tahu adat istiadat bagaimana bayi lahir ya. Kemudian adat istiadat bagaimana perlakuan seorang balita atau remaja, ini berpengaruh. Semuanya adalah faktor eksternal. Dan selanjutnya pembagian. Jadi pembagian anak-anak itu ada, nah sebenarnya ada 5 ya, ini cuma satu dibagi 2 lagi. Kemudian yang BBL sama bayi itu jadi satu, yang namanya tahapan tumbuh kembang itu pasti dari bayi ya 0 sampai 1 tahun, kemudian toddler 1 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun, sekolah 7 sampai 12 tahun, dan remaja usia 13 sampai 18 tahun, di mana dia memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Lebih lengkapnya bisa dibaca di buku keperawatan anak ya, di Wong ataupun di Hockenberry atau di buku penunjang yang ada di RPB, semuanya lengkap tentang tahap-tahapan tumbuh kembang anak. Kemudian pertumbuhan fisik anak ketika lahir, nah ini acuan saja ya ketika nanti kita mau mengukur apakah tumbuh kembang anak itu sudah bagus ya. Selain dari Z-score atau WHO, kita lihat rumus ya, rumus sederhana. Kalau misalnya umur 5 bulan itu harusnya bayi itu beratnya sudah 2 kali saat lahir. Ketika dia lahir 3 kilo, berarti umur 5 bulan harusnya sudah 6 kilo. Kemudian umur 1 tahun 3 kali BB saat lahir, dan umur 2 tahun 4 kali BB saat lahir. Berarti kalau lahirnya 3,5 kali 4, ada banyak ya berarti harusnya. Kemudian tinggi badan bila saat lahir 50 cm, 1 tahun 1,5 kali tinggi badan saat lahir, 4 tahun 2 kali BB saat lahir, 6 tahun 1,5 kali saat TB 1 tahun, 13 tahun 3 kali TB saat lahir, dan dewasa 3,5 kali TB saat lahir. Nah ini rumus-rumus singkatnya ya. Kemudian lingkar kepala saat lahir 34, 6 bulan harusnya sudah 44, 1 tahun 47, 2 tahun 49, dewasa 54, dengan gigi umur 9 bulan harusnya tumbuh gigi pertama, umur 1 tahun 6 sampai 8, umur 2 tahun tumbuh 8 gigi susu, umur 2,5 tahun sudah lengkap, ya ini tumbuh 20 buah gigi.
Baik, yang terakhir kita sampai ke teori perkembangan pada anak. Nah, ini nanti silahkan dicari, diringkas ya. Kemudian bisa diketik atau ditulis. Yang penting Anda mencari tentang teori perkembangan anak menurut Erik Erikson, kemudian Pearce dan Segmen. Jadi kalau untuk Erikson itu tentang psikososial, Pearce tentang kognitif, dan Segmen tentang psikoseksual. Jadi anak umur 1 tahun itu bagaimana, 3 tahun itu di fase apa, sampai dia remaja itu di fase-fase apa. Nah, nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Baik, kalau ada yang tanyakan seperti biasa bisa menghubungi saya di WA ataupun di forum diskusi. Ada salah maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.